Perkenalkan, nama saya Tono Harining Raharjo. Halo, perkenalkan nama saya Disti Putri Nurafni. Nama saya Nurifka Panolong. Perkenalkan nama saya Medina Sandiaulia. Perkenalkan nama saya Muhammad Dimas Cayu. Dan dalam video ini, kami sebagai kelompok 2 akan menceritakan tentang perlawanan Goa, Rakat Riau Angkat Senjata, Perang Tondano, Perang Diponegoro, dan terakhir perlawanan di Bali. Perlawanan Goa. Dengan melihat peran dan posisi Makassar atau kerajaan Goa yang strategis, VOC ingin menguasai pelabuhan Sompaopu serta menerapkan monopoli perdagangan. Demi tercapainya tujuan itu, maka VOC melakukan politik divide et impera, yaitu VOC menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis dari Bone yang bernama Arupalaka. Tanggal 7 Juli 1667 meletus Perang Goa. Tentara VOC dipimpin oleh Cornelis Jansen Spelman, diperkuat oleh pengikut Arupalaka dan tambahan orang-orang Ambon di bawah pimpinan Jankern van Manipa. Serangan VOC berhasil ditahan pasukan Hasanuddin, tetapi dengan pasukan gabungan disertai peralatan senjata yang lebih lengkap, VOC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin. Benteng pertahanan Goa di Barombang dapat diduduki oleh pasukan Arupalaka. Hal ini menandai kemenangan pihak VOC atas kerajaan Goa. Hasanuddin kemudian dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667, yang isinya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Goa harus mengakui hak monopoli VOC. Yang kedua, semua orang Barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. Yang ketiga, Goa harus membayar biaya perang. Namun Sultan Hasanuddin menolak dan melakukan perlawanan lagi, namun digagalkan oleh VOC. Dan akhirnya benteng jatuh ke tangan VOC dan Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian tersebut. Rakyat Riau angkat senjata. Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Setelah berhasil merebut Johor, kemudian ia membuat benteng pertahanan di Pulau Bintan. Dari pertahanan di Pulau Bintan ini, pasukan Abdul Jalil mengirim pasukan di bawah komando Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka. Dalam suasana konfrontasi dengan VOC itu, Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah wafat. Sebagai gantinya diangkatlah putranya yang bernama Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Syah. Raja ini juga memiliki naluri seperti ayahandanya yang ingin selalu memerangi VOC di Malaka, dan sebagai komandan perangnya adalah Raja Indra Pahlawan. Tidak ada pilihan lain bagi VOC kecuali memerangi orang-orang Minahasa. Untuk melemahkan orang-orang Minahasa, VOC membendung sungai Tamberan. Perang Tondano. Perang Tondano terjadi pada tahun 1808 sampai 1809. Perang ini melibatkan antara orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintah kolonial Belanda pada permulaan abad 19. Perang pada permulaan abad 19 ini terjadi akibat dari implementasi politik pemerintah kolonial Hindia Belanda oleh para pejabatnya di Minahasa. Perang Tondano I. Perang Tondano I terjadi pada masa kekuasaan VOC. Pada saat datangnya bangsa Barat, orang-orang Spanyol sudah sampai di tanah Minahasa, Tondano, Sulawesi Utara. VOC berusaha memaksakan kehendak agar orang-orang Minahasa menjual berasnya kepada VOC. Oleh karena itu, VOC sangat membutuhkan beras untuk melakukan monopoli. Orang-orang Minahasa menentang usaha monopoli, dan VOC tidak ada pilihan lain
kecuali memerangi orang-orang Minahasa. Untuk melemahkan orang-orang Minahasa, VOC membendung Sungai Temberan. Akibatnya aliran sungai meluap dan menggenangi tempat tinggal rakyat dan para pejuang Minahasa. Mereka kemudian memindahkan tempat tinggalnya di Danau Tondano. Kemudian pasukan VOC mengepung orang-orang Minahasa. Simoncho sangat kesal karena ultimatumnya tidak berhasil. Pasukan VOC akhirnya ditarik mundur ke Manado. Setelah itu rakyat Tondano menghadapi masalah dengan hasil pertanian yang menumpuk, tidak ada yang membeli. Dengan terpaksa, mereka kemudian mendekati VOC agar membeli hasil-hasil pertaniannya. Dengan demikian, terbukalah tanah Minahasa oleh VOC. Berakhirlah Perang Tondano I. Perang Tondano II. Perang Tondano II sudah terjadi ketika memasuki abad ke-19, yakni pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Perang ini dilatar belakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal Daendels yang mendapat mandat untuk memerangi Inggris. Para pejuang Perang Tondano II berlangsung cukup lama, bahkan sampai Agustus 1809. Dalam suasana kepenatan dan kekurangan makanan, mulai ada kelompok pejuang yang memihak kepada Belanda, namun para pejuang itu lebih memilih mati daripada menyerah. Jadi yang akan saya jelaskan adalah Perang Diponegoro. Pangeran Haryadiponegara atau yang biasa dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro adalah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode tahun 1825 hingga 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Pada usianya yang baru berinjak 3 tahun, Pangeran Diponegoro ditunjuk menjadi salah satu anggota perwalian untuk mendampingi Sultan Hamengkubuwana. Tetapi karena baru berusia 3 tahun, pemerintahan keraton sehari-hari dikendalikan oleh Patih Danureja dan Residen Belanda. Perang Diponegoro atau Perang Jawa diawali dari keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Tindakan tersebut ditambah beberapa kelakuan Hindia Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak tinggi membuat Pangeran Diponegoro semakin muak hingga mencetuskan sikap perlawanan sang pangeran. Dan pasukan Diponegoro di Banyumeneng harus bertahan dari serangan Belanda di Rembang di bawah pimpinan Raden Tumenggung Aryo Sosrodilogo. Sementara itu, pasukan Diponegoro di bawah Sentot Prawirodirjo justru berhasil menyerang benteng Belanda di Nanggulan. Penyerangan ini berhasil menewaskan Kapten Ingen. Pasukan Belanda pun dikonsentrasikan untuk mendesak dan mempersempit ruang gerak pasukan Sentot Prawirodirjo dan kemudian untuk mencoba untuk didekati agar mau berunding, tetapi ajakan mereka ditolak berulang-ulang kali. Kemudian pertahanan hati Sentot Prawirodirjo pun luluh dan menerima ajakan untuk berunding. Pada tanggal 17 Oktober 1829 ditandatangani Perjanjian Imogiri antara Sentot Prawirodirjo dengan pihak Belanda. Isi perjanjian itu adalah: yang pertama, Sentot Prawirodirjo diizinkan untuk tetap memeluk agama Islam. Yang kedua, pasukan Sentot Prawirodirjo tidak dibubarkan dan ia tetap sebagai pemimpinnya. Yang ketiga, Sentot Prawirodirjo dengan pasukannya diizinkan untuk tetap memakai sorban. Dan yang terakhir, sebagai kelanjutan perjanjian itu, maka pada tanggal 24 Oktober 1829, Sentot Prawirodirjo dengan pasukannya memasuki ibu kota negeri Yogyakarta untuk segera resmi menyerahkan diri. Penyerahan diri dan tertangkapnya para pemimpin pengikut Pangeran Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Namun Belanda kemudian mengumumkan kepada khalayak pemberian hadiah sejumlah Rp20.000 bagi siapa saja yang dapat menyerahkan Pangeran Diponegoro baik dalam keadaan hidup maupun mati. Tetapi nampaknya tidak ada yang tertarik dengan pengumuman tersebut. Perlawanan di Bali. Pada abad ke-20, pada saat Indonesia sudah merdeka, ternyata masyarakat dunia lebih mengenal nama Bali daripada nama Indonesia. Bali adalah sebuah pulau kecil yang sangat terkenal di Indonesia. Bali dikenal sebagai Pulau Dewata dan menjadi tujuan wisata nomor 1 di Indonesia. Tetapi pada sekitar tahun 1830-an, pemerintahan Hindia Belanda aktif menanamkan pengaruhnya di Bali.
Perkembangan dominasi Belanda inilah yang kemudian menyulut api perlawanan rakyat Bali kepada Belanda yang terkenal dengan sebutan Perang Puputan. Belanda memaksa Raja Buleleng, Gusti Ngurah Made Karangasem agar melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Belanda juga menuntut agar Buleleng membayar ganti rugi atas kapal Belanda yang dirampas penduduk. Ai Gusti Ketut Jelantik dengan tegas menolak tuntutan Belanda tersebut. Bahkan, Ai Gusti Ketut Jelantik sudah melakukan latihan menghimpun kekuatan untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Dengan demikian, perang tidak dapat dihindarkan. Belanda kemudian mengeluarkan ultimatum agar raja-raja di Buleleng, Klungkung, dan Karangasem mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian yang ditandatangani. Raja-raja di Bali tidak menghiraukan ultimatum Belanda itu. Rakyat justru dipersiapkan untuk melawan kekejaman Belanda. Belanda mengetahui bahwa Raja Buleleng membangkang dan Patih Ketut Jelantik terus memperkuat pasukannya. Dengan terbunuhnya Raja Buleleng dan Patih Ketut Jelantik, maka jatuhlah kerajaan Buleleng ke tangan Belanda. Menyusul kemudian bulan Mei 1849, Karangasem berhasil ditaklukkan. Berikutnya Kusumba atau Kelungkung jatuh pula ke tangan Belanda, tetapi nampaknya tidak mudah Belanda untuk menguasai Pulau Bali. Pertempuran demi pertempuran masih terus terjadi. Tahun 1906 terjadi Perang Puputan di Bandung. Pada tahun 1908 terjadi Perang Puputan di Kelungkung.